Ustadz, bolehkah seorang istri minta dipijit oleh suami karena kecapean setelah seharian kerja? Ada yang mengatakan nggak boleh nyuruh-nyuruh suami. Itu pertanyaannya. Begini Bu, ya. Yang dimaksud menyuruh di situ mungkin menyuruh-menyuruh yang tidak santun, tidak sopan, ya, begitu. Ayah, masak. Ayah, cuci piring. Ayah, ngepel. Ya memang tidak boleh seperti itu. Tapi kalau istri bilang, ayah bisa pijitin mama, enggak. Ya kan itu bukan nyuruh, ya. Itu menurut saya sesuatu yang bisa mendekatkan relasi hubungan suami dan istri. Istri boleh minta tolong dipijitin oleh suami. Ya, tidak apa-apa. Istri boleh minta tolong, bahasanya minta tolong kan, bukan nyuruh. Ayah, maaflah, di situ ada kunci mobil enggak? Maaf ayah, apakah itu salah? Ya tentu saja tidak salah. Jadi yang dimaksud adalah tidak boleh menghinakan suami. Seperti halnya juga tidak boleh menghinakan istri. Ya kan? Jadi suami istri itu tidak boleh saling menghinakan, tetapi harus saling memuliakan. Di dalam Al-Baqarah diungkapkan bahwa suami itu pakaian bagi istri. Istri itu pakaian bagi suami. Ya, antum libasul lahunna. Sesungguhnya kamu laki-laki pakaian untuk perempuan. Dan perempuan, maksudnya istri, pakaian bagi suami. Maksudnya apa? Pakaian itu punya fungsi satu untuk keindahan, ya. Jadi suami harus berusaha bagaimana istrinya indah. Kan pakaian itu fungsinya apa? Memberikan keindahan, ya. Terus yang kedua, pakaian itu fungsinya apa? Menutup aib, ya. Menutup kekurangan. Tidak sedikit orang menjadi kelihatan cantik, kelihatan tampan karena pakaian. Jadi suami harus membuat penampilan istrinya indah. Istri harus bisa membuat penampilan suaminya itu indah. Jadi pakaian itu satu fungsinya untuk keindahan, dua fungsinya untuk menutupi kekurangan. Yang ketiga, pakaian itu fungsinya untuk kesehatan. Nah, berarti yang namanya suami atau istri, satu, saling memperindah, ya. Dua, saling menutup kekurangan. Yang ketiga, suami istri itu harus saling menyehatkan. Nah, selama berada di koridor ini, ya, Anda sebagai istri minta tolong dipijitin oleh suami, boleh tidak? Boleh. Suaminya tidak merasa terpaksa, Anda pun bicara ke suaminya baik-baik, ya tentu saja tidak ada yang salah. Boleh nggak istri minta tolong ke suami, ayah nanti kalau pulang tolong dong ke minimarket beliin minyak goreng, beliin beras, boleh tidak? Boleh, ya, boleh. Artinya satu sama lain saling menguatkan. Ada ayat yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, yang dimaksud pemimpin di sini bukan bersifat struktural. Jadi di dalam bahasa Al-Qur'an, pemimpin itu bisa menggunakan kata amir, ya. Kata jamaknya umaro. Tapi di sini tidak menggunakan kata amir. Di dalam surat An-Nisa itu dikatakan ar-rijal, suami, qawwamun 'alan nisa. Jadi qawwam itu penguat agar sesuatu itu bisa berdiri dengan kuat. Qawwam, ya. Nah, makanya hubungan suami istri, memang suami itu imam, pemimpin, tapi hubungannya bukan bersifat struktural. Seperti
GM ke manajer, seperti GM ke direktur. Bukan seperti itu hubungannya. Jadi bukan hubungan struktural, tetapi hubungan partnership. Ya, partner. Jadi bukan struktural tapi partnership. Makanya Quran menyebutnya qawwamuna 'alan nisa, bukan amir. Kalau amir ya, itu struktural. Imam itu struktural, ya. Imam, amir itu struktural. Tapi kalau suami dan istri, betul suami itu imam, tapi hubungannya bukan struktural, partnership. Nah, oleh sebab itu, tentu saja satu sama lain dianjurkan untuk saling menguatkan, saling melindungi. Dan jangan lupa ada sabda Rasul yang harus kita perhatikan. Allah melaknat suami yang suka bercerita kepada orang lain tentang keburukan istrinya. Allah melaknat suami yang suka bercerita keburukan istri kepada orang lain. Dan Allah melaknat kepada istri yang suka menceritakan keburukan atau aib suaminya kepada orang lain. Nah, sahabat, hati-hati jangan sampai obrolan kita dengan teman, obrolan kita dengan sahabat, ya, kemudian kita ngomongin keburukan istri. Membicarakan keburukan orang lain saja sudah kategori ghibah. Dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu membicarakan orang lain itu disebutnya ghibah, ya. Tapi kalau yang kita bicarakan itu tidak pada orang itu, namanya fitnah. Itu sudah kategorinya dosa besar. Ini saya lagi cerita tentang relasi suami dan istri ini, ya. Jadi kalau saya menceritakan keburukan orang lain, itu namanya apa? Ghibah. Dan di dalam surat Al-Hujurat diberi umpama orang yang ghibah itu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu? Sahabat, makan bangkai binatang saja haram hukumnya. Ini makan bangkai saudara kita. Walayagtab ba'dukum ba'dha. Kamu nggak boleh ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau makan bangkai saudaramu? Ini kalau orang lain. Kebayang nggak kalau kita menggibah istri kita, menggibah suami kita? Anda ketemu dengan teman-teman Anda, lalu ngomongin suami Anda. Suami aku mah ya, pelitnya na'udzubillah, kebluknya na'udzubillah, joroknya luar biasa. Nah, ini seorang istri menceritakan aib suaminya kepada teman-temannya. Atau sebaliknya, seorang suami menceritakan kekurangan istri kepada teman-teman yang lainnya, apalagi ke teman perempuannya. Wih, kalau istri aku ya, pokoknya mah udah mau bau badan, nggak pernah mandi, jarang mandi. Terus aku pulang ke kantor juga bajunya masih itu juga, ya. Pokoknya mah kalau istri aku mah nggak bisa rawat diri lah. Nah, Anda bisa bayangkan, ngomongin orang lain saja dosa besar, seperti memakan bangkai saudaranya. Kebayang nggak ngomongin istri, ngomongin suami kepada orang lain? Makanya Nabi mengatakan, Allah melaknat orang yang menceritakan pasangan hidupnya, kekurangan pasangan hidupnya, ya. Jadi kalaupun mau ada sesuatu yang nggak suka dari istri kita, ya kasih tahu. Kalau ada sesuatu yang nggak kita suka dari suami kita, kasih tahu. Dari istri kita, kasih tahu. Kan gitu. Ini malah kita obral, kita sebarkan pada teman-teman kita, pada sahabat kita. Terlaknat itu kata Nabi. Terlaknat. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Jangan sampai menjadi suami yang terkutuk. Jangan sampai menjadi istri yang terkutuk hanya karena kita menyebar aib pasangan hidup kita. Itu tolong digarisbawahi. Kenapa? Karena dalam rumah tangga mah pasti ada kurang-kurangnya. Nggak ada rumah tangga yang sempurna, itu nggak ada. Kita itu menikah dengan orang yang tidak sempurna. Istri kita itu tidak sempurna. Suami kita juga tidak sempurna. Jadi kita menikah dengan orang yang tidak sempurna. Ya.
Kesempurnaan itu nanti di surga. Di surga. Nah, makanya kalau sekarang kita melihat ada kekurangan dari pasangan hidup kita, itulah bagian yang harus kita perbaiki bareng-bareng. Ya, itu yang bisa saya jawab. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Amin. Wallahu a'lam bishawab.